ya. Betul lah. Back to the topic lagi, kita akan lanjut. Nah ini, kalau tadi sorry to say banget, kita sudah bahas 3 tim yang ada di papan bawah. Kita akan masuk ke papan menengah. Bigetron. Roster Bigetron yang unik adalah tidak adanya KYY, yaitu ada Brands, Max, Rainbow, Dreams, Repo, dan juga Taka. Introspeksi. Apa tuh? Menurut gue emang kalau pas Rainbow main ke support lagi tuh adalah hal yang paling make sense ketika KYY gak dimainin. Kenapa? Okay. Yang pertama, menurut gue Rainbow lebih punya pool hero lebih banyak daripada KYY. Itu secara lu tutup mata aja, lu udah bisa ngebaca hal tersebut menurut gue. Yup. Yang pertama, yang kedua Dreams bakal tetap jadi tanker utamanya berarti. Dan penggantinya Rainbow pas Rainbow jadi hyper carry itu adalah Max. Nah, tapi di sini Tachibana bersaudaranya nggak main nih, Matt-nya nggak main. Yep, yang main tuh kan ada Ripo sama Taka. Matt gak main dan juga Bravo, Be. Jangan lupain Bravo. Benar. Bravo juga gak main. Yep. Itu dia, maksud gua pertanyaan gua malah lebih ke seberapa cepat mereka beradaptasi dengan perubahan roster yang selalu terjadi ini di Bigetron. Tapi kan ketika si Brands kemarin tuh gak main, ketika si Henki itu dia main, si Rainbow main core kan, itu loh kenapa Brands gak main kan tuh kemarin. Ketika berarti kalau kurang lebih dengan tidak adanya Henki, maka opsi untuk Rainbow untuk jadi support kan, untuk jadi core sangat kecil dong. Otomatis Rainbow akan jadi support, Brands kemungkinan besar bakal main dong. Brandsnya kan MM kan, otomatis. Yap, walaupun sempat ada gosip bahwa nggak jadi. Aduh, lambe. Nggak. Gosip apa? Nggak. Lanjut. Nggak, lambe. Beneran lambe. Infonya belum nyebar soalnya. Nggak, lambe. Sialan lambe. Nggak boleh itu. Nggak boleh, udah setengah-setengah gitu tuh. Maksud gua kayak gua udah mikirin nih, oke Brands bakal main MM bla bla bla. Terus kalau kayak tiba-tiba lu kentang gitu, gua jadi mikir kayak berarti Brands nggak main dong. Gua bisa aja tembak kayak gitu. Berarti yang main Ripo sama Taka udah. Ya. Ayo. Jadi intinya dari rumor ini bisa dibilang Brands kemungkinan mainnya tuh nggak 100%. Intinya kayak gitu. Nggak 100% Brands bakal main. Kalau misalkan Brands gak 100% main, kenapa nggak Matt yang dimasukin? Itu pertanyaan gua, skakmat ya. Karena mungkin dengan meta sekarang lebih ke marksman, so mereka sangat fleksibel. Mungkin kalau dari draft, kalau mereka ingin kayak mancing untuk supaya dapat marksman, mereka akan pakai Brands, maybe. Ya nggak sih? Tapi ketika mereka ingin menggunakan site yang kayak misalnya yang late game juga kuat tapi bukan marksman, let's say Yuzong, let's say Tamus, mungkin lebih ke arah ya yang lain yang main gitu, bukannya si Brands atau Assassin deh. Tapi bukannya tipikal Ripo sama Taka, bukan hero-hero yang kayak gitu ya, lebih ke arah defender mereka. Itu pertanyaan gue. Jadi kayak statement Holius barusan tuh kayak Itu yang nahan lane, yang XP lane. Ya. Makanya di situ pertanyaan gua, kalau emang Brands main, kalau tadi Kolis bilang Brands gak bakal 100% main, menurut gua itu ya gak make sense. Kenapa? Karena menurut gua Brands itu ditaruh di sini buat nutupin yang damage-nya, buat dia ditaruh di damage. Jadi dia ada yang nahan satu nih antara Ripo sama si Taka. Terus ya udah di sini nih si Brands-nya main deh side lane. Sesuai sama yang kemarin mereka pakai 1-1 terus kan. Oke. berarti ambil Secara gak langsung, walaupun adanya rumor tersebut, yang ya udahlah, gue gak mau ngomongin rumor ya, Brands pasti 100% main di MPLI. Atau bisa dibilang ini adalah pembuktian di mana apakah rumor tersebut akan menjadi kenyataan atau enggak. Rumornya berarti Brands season 7 gak main dong. Enggak, gue gak bilang rumornya apa. Point shoot. Gue gak bilang rumornya apa. 3 point buat kami. Gue gak bilang rumornya apa. Ya bener dong, secara gak langsung logikanya gitu aja gitu kan. Gue yang menyimpulkan. Gue gak bilang rumornya apa, tapi KB hanya menyimpulkan, dan itu adalah opinion dari KB gitu kan, bisa dibilang. Iya, gitu aja. Oke. Apakah Bigetron
kayak kalau dipresentasikan, Be, menurut lu dari Vela deh gantian. Dari Vela berapa persen sih, Vel? Dia bakal ada di at least semifinal. Semifinal. Ke match ya. Ya, semifinal kok. Ini kita nggak ngomongin final karena itu udah balik lagi kayak omongan kita itu cenayang banget. MPL itu nggak bakal bisa ditebak dengan kayak gini. Semifinal loh, semifinal tuh udah ngelewatin 8 besar. Iya, 8 besar itu. Udah ngelewatin juara Ya, juaranya. karena dia harus menghadapi kalau semifinal berarti dia telah menang melawan antara RRQ, antara siapa yang Todak, antara Burmese Gold sama The Brand. Oh. Antara 4 itu. Be honest here. Tapi jangan ada yang ngejudge gua ya, bukan. Ya enggak, ini kan in our humble opinion ya, Vel. Sekali lagi in our humble opinion. Soalnya ini kita mikirnya aku bukan mikirin dari Indonesianya doang kok. Aku juga mikirin ini Friends nggak main-main, 2 times champion buat di Filipina, belum lagi tim-tim lain di Malaysia HD dan juga dari tim luar. Bukan, to be honest, less than 20%. Be, lu agree gak? Atau lu ada pendapat lain? Untuk ke semifinal berat sih menurut gua. Kayak gua kalau mau jujur-jujuran, semua tim Indo pun ke semifinal berat. Karena kenapa? Karena lu di awal-awal pun sebenarnya bisa ada tim Indo ketemu tim Indo. Itu dari sudut pandang gua ya. Karena secara angka dari 20 tim, perbandingan. udah ngamanin tempat. Oke, perbandingannya. Sekarang ada 8 tim dari MPL Indo. Kurangin 1 RRQ udah ada slot. Oke, ada 7. Sisa tim lain berapa? Tim lain MOSG 4. Oke, 3. Filipin berapa? Cuma 3 juga. Ya kan karena satunya udah diambil ke sana. Burmese Gold udah ngamanin tempat, Myanmar cuma 1. Dari perbandingan 7 sama 3-3-1 ini jelas beda. Otomatis kayak dari perbandingan 7 ini bakal ada kemungkinan 2 yang ketemu atau 1 yang ketemu nih. Ya nggak? Kalau tidak ketemu berarti udah ada 4 tim tuh. Sisa 3. 3 tim ini nggak tahu ketemunya sama siapa. Sama Filipina kah? Sama Malaysia kah? Sama Singapura kah? Berapa Filipina? 5, 6. Oh berarti lebih banyak. Oke, kalau Filipina 5 atau 6, menurut gua berarti chance Filipina ketemu Filipina juga ada. Ada. Atau tergantung rules tapi, Be. Tergantung karena kita belum tahu rules drawing pool ya kan, Be. Apakah nanti kayak misalnya dia tuh akan diambil dari bowl yang berbeda. Misalnya, oke kita akan ambil dari Indonesia dulu. Baru selanjutnya ambil dari MBSG. Bener dong? Ingat gak waktu pengambilan bowl buat M1? Iya. Ya, itu kan dibeda-bedain kan? Dan itu di live. Pertanyaan gua satu, drawingnya di live apa enggak? Kalau nggak salah yang M1 tuh di live, tapi kita nggak tahu nih dari One Esport. Karena tadi dari gue pribadi nanya Mas Rezi, belum ada info gitu. Saat ini belum bisa diberitahu kapan drawingnya terjadi dan apakah drawing tersebut live atau enggak. Mungkin Mas Rezi kalau masih nonton mungkin bisa sambil kasih tahu kalau memang boleh, Mas. Kalau boleh diumumin ke penonton juga sama kita yang di sini ngobrol. Boleh, Mas. Nanti kita bisa kasih tahu juga apakah ini live atau enggak dan drawingnya itu seperti apa mungkin. Tapi kalau memang lagi sibuk Mas Rezinya atau memang belum boleh dibocorkan, nggak apa-apa ya Mas. Jangan Mas, kita cuma nanya doang kok ini ya Mas. Atau yang kayak gue bilang di video gue kok, juara 2 atau runner up masing-masing MPL winner ini ada privilege nggak? Apakah alter ego nanti ditaruhnya jauh dari RRQ, di bawah di Myanmar? Atau gimana yang itu privilege-nya? Apakah nggak ada? Kalau nggak ada, ya udah. Berarti jujur-jujurannya pertanyaan gue cuma satu. Ini nanti drawingnya bakal di live atau enggak? Karena drawing itu menurut gue ya akan sangat aneh ketika tidak di live. Ya, bakal kayak nanti takutnya ada main dong, Be. Ya nggak, Be? Ya. Itulah kenapa kayak beberapa kali drawing pasti selalu live gitu kan. Jadi bisa daripada ntar dibilangnya kayak ini pasti udah settingannya One Esport. Nah, itu One Esport pasti ingin menghindari. Benar. Iya dong, menghindari hal fitnah tersebut lah. Karena kan secara nggak langsung ini adalah acara yang dimiliki oleh One Esport yang disupport sama Moonton. Jadi alangkah baiknya memang ini dibikin live ketika drawing dan jadinya lebih fair. Walaupun memang ketika drawing nanti tim Indo bisa ketemu tim Indo, ya karena memang seperti yang kita tahu jumlah slotnya juga kan nggak imbang. Indo dapat 7 dan lain-lain gitu kan. Tapi ya kalau memang itu di live, ya kalau memang fair kenapa enggak gitu. Jadi kan kertasnya kelihatan cuma ada berapa, bolanya tuh cuma kelihatan ada berapa, dan setiap kali diambil namanya itu berbeda. Ya dong. Iya. Nah, jadi gue agree sih di sana. So kalau untuk dari sini juga bisa dibilang apa ya? Ya kita harus benar-benar nunggu dulu informasi yang benar-benar valid dari One Esports-nya itu sendiri selaku penyelenggara event ini, gitu. Oke, berarti untuk Bigetron kurang lebih kayak gitulah ya guys ya, udah tahu sedikit di recap bahwa rosternya adalah Brand, Spikes, Rainbow, Dreams, Ripo, dan Taka. Dan ini bakal menjadi something yang bakal kita tunggu-tunggu juga, apakah Bigetron bisa akhirnya bangkit lagi. Dan tetap kita harap siapapun, kalau sebagai dari Kolus pribadi ataupun KB dan mungkin juga Vela,
sebagai kita orang Indonesia sih kita berharap Indo Pride ya tetap. Mau siapapun yang ada di Indo Pride. final nanti kita berharap tim dari Indonesia. Entah itu Big Farm, entah itu Aerowolf, entah itu Bigetron, entah itu siapapun, pokoknya yang penting Indo Pride. Jadi kita dukung semua tim Indo yang ada di MPLI. Gitu. Oke.